Dari seorang remaja dengan pergaulan bebas dan kehidupan yang kelam, Farida Nurhan sempat mengais rejeki di negeri tetangga dan akhirnya menemukan dirinya sukses menjadi seorang food vlogger yang berdampak positif bagi masyarakat. Langsung aja kita simak perjalanan sukses Farida Nurhan, sang wanita yang penuh inspirasi ini. Sobat finansialku tentu tahu pepatah ini bukan? Banyak jalan menuju Roma, asalkan ada niat dan mau jalani prosesnya. Kesuksesan itu pasti bisa diraih oleh siapa saja yang ulet tanpa pandang bulu. Modal kerja keras, kreativitas, konsisten, ditambah lagi pandai dalam menggunakan kecanggihan teknologi, nampaknya menjadi kunci sukses dari wanita parubaya yang kini terkenal sebagai food vlogger. Farida Nurhan, dialah sosok wanita penuh inspirasi asal Lumajang yang nyatanya tidak punya latar belakang yang bisa dibilang wow dari segi akademis bahkan dari segi ekonomi. Seorang mantan tenaga kerja wanita alias TKW ini populer di dunia maya melalui konten kreatifnya di bidang kuliner. Perempuan desa dari Jawa Timur ini lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, di mana sang ayah menafkahi keluarga dengan bekerja sebagai penjual jamu keliling dari satu desa ke desa lainnya. Sedangkan ibunya hanya membantu sang suami sebagai ibu rumah tangga. Mengais rejeki di negeri tetangga. Farida Nurhan terpaksa menikah muda karena pergaulan bebas. Kala itu ia masih berusia 17 tahun dan harus menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Dalam ungkapannya saat diundang dalam acara Kick Andy, ia mengaku bahwa hidupnya semakin gak jelas ketika anaknya lahir. Farida Nurhan mengaku bahwa saat itu ia gak punya uang dan juga pekerjaan. Jenjang SMA tidak ia tamatkan, tapi ia punya impian untuk membahagiakan ayah dan ibunya. Sebagai remaja dan hanya memiliki ijazah SMP, Farida Nurhan tidak memiliki banyak pilihan untuk bekerja demi menopang kebutuhan finansial keluarga. Menjadi TKW adalah pilihan yang ia ambil meski harus meninggalkan anaknya yang kala itu masih berusia 11 bulan bersama dengan orang tuanya. Farida sempat membanting tulang di negeri seberang, Singapura selama 11 bulan menjadi pengasuh anjing dan juga asisten rumah tangga sebelum akhirnya ia lanjut bekerja di Hong Kong. Di tempat kerjanya yang baru, Farida mulai bisa membagi waktu dan bisa menjalankan dua pekerjaan sekaligus, yaitu sebagai asisten rumah tangga dan juga agensi penyalur tenaga kerja. Ia hanya berpikir untuk bisa membawa uang yang banyak untuk keluarga dengan bekerja keras sebagai buruh migran di negara tetangga. 5 tahun bekerja sebagai TKW, Farida Nurhan memutuskan untuk kembali ke tanah air dan bekerja di ibu kota. Mengadu nasib di ibu kota. Dengan modal yang tak banyak, ia sempat terbesit untuk membuka rumah makan atau warteg saja. Tapi ia lebih memilih untuk mencoba kemampuannya dalam bidang marketing sebagai agen properti apartemen. Perempuan gigih dan ulet ini menggunakan kecanggihan teknologi dalam melancarkan usahanya. Proses kerja 10 tahun ia jalani dan ia berhasil menyewakan sebanyak 180 unit apartemen sampai tahun 2017 melalui platform daring. Sukses menjadi agen properti nggak membuatnya cepat puas. Farida merasa ia masih jauh daripada kata sukses. Melihat peluang sukses di ranah digital melalui setiap konten yang bermunculan di YouTube, membuatnya terpikir untuk menjadi seorang YouTuber. Cuma iseng jadi food vlogger. Iseng-iseng berhadiah, siapa yang sangka? Dari sekadar iseng, wanita berusia 38 tahun ini menggunakan kamera sang anak yang pada saat itu tidak terpakai. Konten yang ia unggah hanya seputar kegiatannya saat di apartemen. Ia merasa usahanya sia-sia karena tidak mendapat jumlah pengikut dan penonton yang banyak. Wanita yang dikenal ulet ini gak pantang menyerah yang akhirnya ia dikenal sebagai seorang food vlogger dengan total 3,54 juta subscriber. Wow! Banyak sekali bukan? Ia mulai mendapatkan ide melalui ulasan-ulasannya seputar dunia kuliner. Setiap konten yang membahas tentang dunia kuliner selalu disambut positif oleh para penonton dan meningkatkan jumlah subscribernya. Sejak saat itu, Farida mulai menjadi food vlogger dengan ciri khas yang ia bangun, yaitu makan dengan tangan dan tagline Aur-Aur Emplok. Konten yang sudah banyak menjamur di tengah masyarakat kemudian memberikannya ide untuk membuat stiker Recommended by Farida Nurhan pada rumah makan atau pedagang kaki lima yang ia datangi dan dinilai memiliki kualitas yang tinggi. Pastinya pemilik rumah makan bakalan seneng banget ya kalau didatangi oleh Farida Nurhan.
Berkat stiker yang ia buat itu, banyak pedagang yang merasa semakin diuntungkan karena semakin laris dikunjungi oleh masyarakat yang penasaran akan kuliner yang sudah diulas oleh Farida Nurhan. Nggak cuman masyarakat, tapi juga food vlogger lain pun turut mendatangi rumah makan atau pedagang kaki lima yang udah mendapatkan stiker dari Farida Nurhan. Karena banjirnya permintaan dari para warga dunia maya akan konten-konten ulasan dari Farida Nurhan, hal ini membuat tekadnya semakin bulat untuk bekerja penuh sebagai seorang YouTuber. Sebagai seorang food vlogger, Farida Nurhan mengaku bahwa ia tidak ingin hanya sekedar mengejar popularitas dan materi belaka. Ia ingin menjadi seorang food vlogger yang bisa memberikan dampak positif bagi para masyarakat, terutama memberikan semangat bagi para wanita untuk dapat mengejar impiannya. Dari kisah hidupnya, ia ingin memberikan kesan dan pesan, terutama kepada para TKW untuk dapat lebih maju dan mandiri dalam berusaha. Di selang kegiatan yang cukup padat, Farida Nurhan juga kerap melakukan kegiatan yang ia beri nama Jumat Berkah. Sebuah kegiatan rutin membagikan makanan secara gratis kepada yang membutuhkan. Wah, mulia sekali ya hati Mbak Farida ini. Ia berharap setiap konten yang tayang di portal digital memiliki nilai dan membawa dampak positif. Konten di sosial media dinilainya harus dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan hal yang bermanfaat bagi setiap penontonnya. Itu tadi kisah sukses Farida Nurhan, sang food vlogger yang menjadi inspirasi terutama bagi para kaum hawa untuk mengejar impiannya. Simak terus ya kisah-kisah inspiratif berikutnya yang gak kalah menarik. Stay safe and stay blessed. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.